Shalom semua. Melalui ibadah online JKI House ini saya mengajak, ayo kita menghadap Tuhan, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita bawa puji-pujian kita, ucapan syukur kita, bahkan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa banget baiknya, amin. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang bersuka cita, bergembira di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
Menyadari kebaikan Tuhan itu sangat baik buat jiwa kita, sehingga kita bisa bersyukur, sehingga kita bisa penuh damai, sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Pujian ini dan mengingatkan kita akan kasih-Nya Tuhan. Dia tidak hanya baik bagi kita dalam memberikan berkat, tapi Dia juga memberikan nyawanya bagi kita, tebus kita. Tidak ada yang lain yang sebaik Dia. Nyatakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Nyatakan tak terukur kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
mengalami Engkau lebih lagi. Dibangkitkan roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih, berkati kota kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja kami Tuhan, berkati komunitas kami, berkati bahkan Tuhan area tempat tinggal kami dengan keamanan, kedamaian, kesejahteraan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga besar kami di tangan Tuhan. Kau memberkati orang tua kami, mertua kami, saudara-saudari kami, ipar-ipar kami, ponakan kami, bahkan seluruh generasi yang ada yang masih hidup. Kami berdoa berkat-Mu tercurah atas mereka. Dan kami juga mau saatnya belajar akan firman Tuhan. Bukakan pengertian kepada kami Tuhan, jadikan mata kami, bukakan hati kami, telinga kami untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih di dalam seputar tema jangan kita khawatir, karena Tuhan tidak mau kita khawatir, terutama tentang apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai. Mari sama-sama kita buka dulu di dalam Lukas. Ya, Lukas yang ke-12 ayat yang ke-22 dan 23 berkata demikian. Saya mau ulang, kita mau review kembali apa yang kita sudah pelajari. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat yang ke-23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, saudara, saya mau sedikit review apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bahwa gini, kita mesti belajar tentang apa yang kita makan. Sometimes makannya kita tuh bisa sangat-sangat bermasalah karena kita hanya bisa terima makanan ini, kita nggak bisa terima makanan yang itu, kita hanya bisa yang sedemikian, kita nggak bisa terima yang bla bla bla. Saudara, bangsa Israel itu mereka sudah punya gaya hidup karena bertahun-tahun, selama ratusan tahun mereka di Mesir, dijajah oleh bangsa Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka punya gaya makan. Gaya makannya apa? Ya ikan, ya daging, ya mentimun, ya bawang, ya semangka. Mereka tahu itu semua tuh. Makanya di dalam kitab Bilangan mereka teringat akan semua yang mereka makan waktu pas di Mesir, dan mereka berkata bahwa itu makanan yang menurut mereka hidup itu lebih baik kalau makanannya itu. Sehingga ketika di padang gurun bersama-sama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan dan tetap dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan mana, dikasih makan yang sehat, yang sudah turun langsung dari sorga gitu kan. Mereka berkata bahwa enggak, ini bukan makanan, ini baru makanan. Ikan, bawang, mentimun, semangka, dan yang lain sebagainya yang mereka bisa peroleh di Mesir. Nah, tetapi di ayat yang ke-23 saya mau review sedikit, mau remind sedikit bahwa hidup itu jauh lebih penting daripada makanan. Saudara, terpikir gak bahwa hidup di Mesir beratus-ratus tahun itu dijajah? Mereka tidak punya hidup hanya untuk bekerja, saudara. Hidup hanya untuk bekerja, bangun disuruh kerja, selesai kerja sudah, besok lagi kerja lagi, besoknya lagi kerja lagi, kerja lagi. Nah, saudara, hidup seperti itu bukan hidup. Makanya buat teman-teman yang menghabiskan waktunya Monday to Monday lagi untuk bekerja. Untuk apa? Cari uang lagi lebih banyak. Alasannya klise, supaya kita nggak khawatir, supaya di masa depan ada tabungan, ada aset, ada properti, dan lain sebagainya. Itu alasannya. Alasannya untuk masa depan, alasannya untuk anak, alasannya untuk macam-macam. Tapi justru sebenarnya kekhawatiran itulah yang membuat kita bersikap seperti kayak gitu. Nah, kerja terus-terusan, kerja Monday to Monday, double shift, itu sebenarnya bukan hidup. Nggak ada bedanya sama bangsa Israel yang waktu pas dijajah oleh bangsa Mesir.
400 tahun. Dijajah, kerja terus. Dan dikasih option untuk beribadah. Makanya waktu pas Musa di-link dengan Firaun, bangsa ini harus keluar untuk menyembah. Kenapa? Karena kalau hidup tanpa ibadah, sama saja dengan hidup yang nothing. Bukan hidup itu sebenarnya. Nah, makanya Tuhan mau bilang begini di ayat yang ke-23, hidup itu jauh lebih penting daripada makanan. Makan itu boleh apa aja. Yang penting hidup itu punya apa? Punya kemerdekaan, punya kebebasan, punya jam ibadah, bisa tetap bekerja, iya, tapi nggak terus-terusan dipaksa untuk bekerja terus. Sometimes bukan orang lain memaksa diri kita kerja sedemikian banyak ya. Kita sendiri yang begitu ketakutannya, begitu khawatir sama masa depan kita, sehingga mengharuskan diri kita bekerja sedemikian banyaknya. Dan kalau nggak bekerja sedemikian banyaknya, kita berkata bahwa kita malas. Saudara, kalau jam bekerja kita sudah memakan waktu ibadah kita, itu bukan lagi hidup. Karena harusnya hidup itu adalah ketika kita punya jam ibadah, ketika kita punya persekutuan, ketika kita punya penyembahan dengan Tuhan, itu ibadah, itu hidup, saudara. Nah, makanya jangan sampai karena makanan ini ya, terutama soal makanan ini, kita bisa berkata bahwa wah, makanan aku waktu dulu itu jauh lebih bagus, jauh lebih enak, jauh lebih dan lain sebagainya. Saudara, bangsa Israel diberikan manna oleh Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dikasih makan oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap berkata bahwa ini bukan makanan. Makanan itu seperti itu. Sehingga mereka bersungut-sungut tentang manna. Mereka bersungut-sungut minta daging. Karena mereka teringat akan daging sewaktu mereka di Mesir. Nah, saudara, hati-hati. Kita mesti memperlebar akan makan kita, penerimaan kita akan sebuah makanan, saudara. Jangan picky, jangan resek soal makanan. Nah, belajar tekniknya. Minggu lalu kita belajar bahwa gini, kalau kita ke restoran, minta orang lain aja yang pilihin restorannya. Karena kita mau belajar makan apa aja bisa. Lalu next steps-nya lagi adalah biar orang lain yang pilihkan makanan buat kita. Karena kita mau belajar terima makanan yang ada gitu. Jadi nggak resek gitu. Aku kan maunya ini, aku kan bisanya ini, aku kan ini makanannya kan harusnya kayak begini. Saudara, belajar supaya pola range penerimaan kita akan makanan bisa lebih besar. Makanan kepahitan sedikit, ya it's okay, makan aja. Makanan keasinan sedikit, it's okay, makan aja. Hambar, nggak ada rasa, it's okay. Nggak usah dibanding-bandingin sama makanan orang lain. Nggak usah dibanding-bandingin sama makanan kita dulunya seperti apa. Sehingga kita nggak bersungut-sungut. Toh yang penting anyway kita punya hidup. Ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Ya, punya jam ibadah, bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu hidup, saudara. Nah, makanya kita nggak bersungut-sungut lagi soal makanan apa yang ada di hadapan meja kita. Karena kita tahu bahwa hidup itu jauh lebih penting dari makanan. Nah, kita mesti belajar, saudara. Belajar dalam hal makan ini supaya kita nggak khawatir soal makanan. Kalau kita terlalu picky, kita pasti akan khawatir soal makan. Wah, makan apa ya? Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk pergi melayani desa-desa, wah, makan apa ya di situ? Jangan-jangan makan belatung lagi. Jangan-jangan makan makanan tradisional mereka yang belum tentu kita bisa terima. Nah, saudara, belajar penerimaannya diperbesar. Kita nggak khawatir soal makanan. Sehingga kita nggak khawatir soal makanan. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak bisa memilih menu kita. Saudara kebayang nggak, saudara? Beberapa kali dalam cerita di Alkitab,
Tuhan nggak kasih menu pilihan dalam kehidupan kita. Menunya nggak ada. That's it, makan itu. Selama bertahun-tahun bangsa Israel diberikan mana oleh Tuhan. Menunya ada nggak? Nggak diberikan pilihan. Menunya ya itu, mana itu. Nah, terbukti bangsa Israel nggak bisa menerima itu dalam jangka waktu yang panjang. Nggak bisa. Kenapa? Karena masih resek soal makanan. Masih maunya ikan, masih maunya itu. Milihnya masih inget-ingetnya semua yang dulu-dulu, saudara. Dan menurut mereka, ya makanan itu ya seperti yang begitu, bukan yang ini. Contohnya lagi, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan diketemukan ada 5 roti dan 2 ekor ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Saudara, segerombolan, sekumpulan orang sebanyak itu mereka nggak dikasih pilihan oleh Tuhan. Pilihannya apa? Ya roti dan ikan. Mereka mesti makan roti dan ikan. Entah itu ikan sudah diapain bentuknya. Goreng kah? Atau rebus kah? Atau panggang kah? Atau bakar kah? Kita nggak tahu, saudara. Tapi ya itulah yang dimakan oleh sebegitu banyaknya orang. Berkali-kali Tuhan nggak kasih pilihan. Makanannya ya harus itu. Nah, kita mesti belajar. Masih milih gak sih gitu makanan kita? Kalau yang ada cuman itu, yang pedes, dimakan gak sih? Marah gak sih kita? Bersungut-sungut gak sih kita? Kalau yang ada itu, yang agak kelembekan, kita marah gak sih? Nah, kita mesti belajar supaya kita gak picky, gak resek soal makanan, saudara. Terhadap makanan yang gak terlalu enak, yang biasa-biasa aja. Kita nggak sampai resek, sampai aduh ini makanan kok gak enak banget ya. Saudara, selama masih bisa dimakan dan itu tidak membahayakan tubuh kita, makanlah tanpa harus bersungut-sungut. Ya, belajar supaya lewat makanan, hal yang sederhana ini kita bisa menang. Nah, saya mau juga share satu buah ayat lagi di dalam Amsal yang ke-23. Mari kita sama-sama lihat. Amsal 23 ayat 1 sampai yang ke-2. Nah, ini masih soal makanan, saudara. Tapi ini makanan yang lezat. Makanan pembesar-pembesar. Makanan raja-raja, istilahnya begitu ya. Makanan yang super mewah, super enak, saudara. Amsal 23 ayat 1-2. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Di depanmu pasti spesial nih, karena ini makanan pembesar, makanan raja. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Artinya apa? Mesti tekan juga. Makanan seenak apapun, sebaik apapun, sehebat apapun makanan itu yang ada di depan kita, kalau besar nafsu kita, taruh pisau di lehermu. Artinya apa? Jangan sampai. Itu udah warning keras tuh. Warning keras kalau kita sampai, wah makanan ini lezat sekali, langsung caplok semua, nggak inget yang lain, nggak inget manner, nggak inget temen, nggak inget saudara, nggak inget apa, semua nggak diinget, saudara. Yang penting aku, karena nafsuku lagi besar di soal makanan. Saudara, kita mesti belajar soal makanan ini. Oke, makanan ini memang enak. Kita lihat berapa orang ya yang akan makan ini. Cukup gak ya? Kalau nggak cukup, ya sudahlah, yang lain makan dulu, nggak apa-apa. Aku nggak makan juga nggak apa-apa. Karena kita sudah bisa kuasain. Dan menurut kita bahwa menurut metanoia, perubahan pikiran yang ada dalam kehidupan kita adalah hidup yang kita punya itu udah jauh lebih penting daripada makanan yang ada di depan kita. Even itu sebuah makanan yang sangat mewah. Kenapa? Karena aku sudah bisa bekerja, aku tahu Tuhan menyertai kehidupan aku, keluarga aku diberkati Tuhan, aku tahu bahwa aku masih punya ibadah, masih diberikan ibadah oleh Tuhan, dan Tuhan menyertai sepanjang hari-hari lepas hari. Kita masih hidup di dalam panggilan Tuhan, kita masih mengejar panggilan Tuhan, dan Tuhan masih
menyertai kehidupan kita. Itu jauh lebih penting daripada makanan mewah yang ada di depan kehidupan kita, di depan kita saat itu. Nah, makanya saudara, pelajari. Makanan ini sepertinya kayak kesannya kayak satu hal sederhana kecil banget. Kenapa sih mesti dibahas sampai berminggu-minggu soal makanan? Justru saudara, akan jauh lebih konyol ketika kita jatuh di dalam makanan, di dalam hal yang sederhana aja kita kalah. Akan jauh lebih tidak baik sebenarnya. Makanya itu Alkitab berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Tuhan pasti beri kita makanan. Peristiwa 5.000 orang laki-laki yang diberikan makan oleh Tuhan Yesus adalah background story-nya adalah begini. Orang ini mengikuti Tuhan dari pagi. Dari pagi mau dengar pengajaran Tuhan, senang ikut pengajaran Tuhan dan lain sebagainya gitu kan. Sampai sore-sore banget gitu kan. Dan mereka belum makan. Dan Tuhan ngerti, wah, kamu harus memberikan mereka makan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Karena kalau tidak mereka bisa rebah di jalan. Kalau mereka sampai rebah di jalan karena mau dengar Tuhan, karena mau ikut Tuhan, karena mau dengar pengajarannya, karena mau terima pengajarannya, karena begitu rindu mendengar firman Tuhan, dan sampai mereka rebah di jalan, ayat itu bagaimana Tuhan mempertanggungjawabkannya? Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Oh, buktinya semua orang rebah di jalan. Makanya Tuhan peduli. Tuhan selalu setia dengan janjinya. Tidak mungkin aku akan membiarkan orang yang mencari aku, bersekutu dengan aku, diberikan kelaparan sampai rebah di jalan. Nah, makanya saudara, ayo, sometimes kita nggak punya pilihan menu apa yang kita mau. Udah, perkecil bahwa hidup ini aku yang pilih kok makanan aku yang tentuin kok makanan aku. Ya memang begitu, tapi kalau kita mau belajar supaya penerimaan kita akan makanan itu jauh lebih lebar, harusnya kita belajar. Tolong dong kamu yang pilihin, aku nggak apa-apa kok, pilihin aja nggak apa-apa, aku nggak resek kalau soal makanan, pilihin aja apa, terserah. Kamu mau pilih yang tawar, mau pilih yang manis, mau pilih yang asin, mau pilih yang pedas, mau pilih yang bentuknya kuah, goreng, atau apa. Kamu pilihin aja buat aku. Aku ngikut aja kalau makan. Bisa nggak kita gitu? Terhadap yang enak, terhadap yang tidak enak, kita bisa menerima aja, dan kita tahu bagaimana cara mengaturnya. Kenapa? Karena kita ngerti bahwa aku sudah punya yang lebih penting. Yang lebih penting adalah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam panggilannya, hidup melayani Tuhan, hidup punya ibadah, hidup nggak dipaksa kerja terus sehingga tidak punya jam ibadah, hidup bisa menghargai apa yang Tuhan berikan, hidup bisa berkata bahwa Tuhan kau baik Tuhan. Mana aku dapat hari ini, mana aku dapat besok, mana aku dapat minggu depan. Tuhan kau baik Tuhan. Dan bukan sungut-sungut yang keluar dari kehidupan kita. Amin saudara. Pelajari soal makan ini. Sehingga kita nggak perlu khawatir. Alkitab berkata jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Nah, kita mau lihat dulu di dalam Lukas yang tadi. Lukas ayat yang ke-12. Nah, Lukas ayat yang ke-12. Coba kita lihat ayat yang ke 29. Nah, 29 ada satu kata yang saya mau bahas di sini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Saudara, jangan dipersoalkan apa yang akan kita makan. Di depan kita ini kurang enak, jangan dipersoalkan. Ya di depan ini masaknya terlalu asin, jangan dipersoalkan. Restoran menyajikan makanan ini terlalu sedikit, udah jangan dipersoalkan. Kalau soal makanan, udah jangan dipersoalkan, saudara. Sehingga kita bisa memperbesar penerimaan kita akan makanan. Sekali lagi, kita nggak menutup mata
memang keasinan, betul. Tapi yang kita sadari, metanoia yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita ngerti bahwa aku sudah punya hidup yang lebih penting daripada makanan. Tuhan sudah memberikan hidup yang jauh lebih penting daripada makanan ini. Nggak usah dipersoalkan. Kalau makanan enak, kita nggak usah mempersoalkan. Kok bagian aku lebih dikit ya, bagian orang lain lebih banyak ya. Udah, nggak usah dipersoalkan. Jangan kamu mempersoalkan akan apa yang kamu makan. Terima. Ya, mungkin ya kita dapatnya porsinya lebih sedikit ya. That's alright, nggak apa-apa. Toh cuman makanan, bukan hidup. Saudara, ayo kita belajar. Lewat makanan ini kita belajar menguasai diri, kita belajar berbaik hati, bermurah hati. Oh, ini makanan enak, kamu makan duluan ya. Kamu aja yang makan, aku nggak apa-apa. Bisa menguasai diri, bisa baik, bisa bermurah hati, bisa punya kasih, bisa memberikan makanan yang enak terlebih dahulu kepada orang lain. Itu kan juga baik, saudara. Nah, makanya itu, ayo kita pelajari sehingga lewat makanan ini justru Tuhan bisa melihat bahwa hidup kita bisa mengalami firman ini. Kita sudah tidak khawatir akan apa yang kita makan. Kita tidak khawatir akan apa yang kita minum. Dan kita nggak perlu khawatir dengan apa yang akan kita pakai. Karena kita sudah tidak mempersoalkan itu semua, saudara. Amin, saudara. Semoga firman Tuhan yang sederhana ini bisa memberkati kita semua. Dan kita bisa belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan. Ya, ingat. Belum tentu kita dikasih pilihan makanannya seperti apa, ya. Bangsa Israel tidak dikasih pilihan. Orang-orang yang mengikut Tuhan 5.000 orang laki-laki tidak dikasih pilihan. Kalau cuman ada itu satu-satunya makanan kita dan itu datangnya dari Tuhan, well, disyukurin, dinikmatin, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh rebah karena kita tidak punya makanan. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Well, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Ajar kami Tuhan, biar melalui makanan Tuhan, apa yang kami makan, apa yang ada menjadi makanan kami Tuhan Yesus, itu boleh kami syukuri Tuhan sebagai kebaikan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau akan provide, Engkau akan cukupkan Tuhan, Engkau akan penuhi Tuhan, dan kami gak perlu khawatir akan apa yang kami makan, minum, atau pakai Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyediakan itu bagi kehidupan kami semua. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ikut ibadah hari ini Tuhan, supaya kita semua, kami semua bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, berbuah dan mempermuliakan nama-Mu dengan buah-buah yang kami hasilkan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, and God bless.